Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, dan para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa mengikuti ajarannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Darwan M.Com, selaku dosen mata kuliah Aplikasi Komputer dalam Matematika. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Matematika 3A. Kami dalam video ini akan menjelaskan mengenai penggunaan software Spectrum Mathematics dalam perhitungan matematika. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama Ana Fauziah, yang kedua Lucy Rahmawati, yang ketiga Meli Suliawati, yang keempat Nadia Nur Amalia, yang kelima Ipit Rahmawati, yang keenam Meliana Araswati Fitri, kemudian yang terakhir Uswatun Hasanah. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengenalan software Spectrum Mathematics, kemudian bahasan yang kedua yaitu cara mengunduh software Spectrum Mathematics, kemudian bahasan yang ketiga yaitu mengenai tampilan pada software Spectrum Mathematics, kemudian bahasan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan software Spectrum Mathematics. Selain itu, dalam video ini kami akan membahas mengenai langkah-langkah penggunaan software Spectrum Mathematics dalam materi aritmatika fungsi, dan disertai dengan pembahasan contoh soal dengan secara manual dan menggunakan software Spectrum Mathematics dalam menyelesaikan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai software Spectrum Mathematics ini sebelum kalian akan mempelajari juga tampilan dan cara mengunduh aplikasi Spectrum Mathematics beserta kelebihan dan kekurangannya. Baik, langsung saja. Pengertian dari Spectrum Mathematica itu sendiri yaitu sebuah perangkat lunak yang memiliki fungsi utama sebagai kalkulator untuk perhitungan-perhitungan matematika. Program matematika ini pertama kali dirilis pada tahun 2003 dengan tujuan utama yaitu untuk menggantikan perangkat lunak bawaan Microsoft Windows, yaitu Windows Calculator. Kemudian, manfaat dari aplikasi Spectrum Mathematics itu sendiri yaitu dibuat agar penggunanya bisa dengan mudah belajar matematika dan menyelesaikan soal matematika yang sulit. Spectrum Mathematics ini juga digunakan untuk insinyur, mahasiswa, dan murid atau hanya sebagai pengganti kalkulator Windows. Spectrum Mathematica ini memiliki persyaratan sistem yang sangat rendah dan bisa berjalan pada hampir semua komputer Windows. Aplikasi ini juga mendukung banyak formulasi rumus-rumus matematika yang cukup mumpuni, antara lain fungsi yaitu analisis, aritmetik, complex number, conversion, hyperbolic, integers, probability, statistik, representation, dan trigonometri. Selanjutnya yaitu cara mengunduh software Spectrum Mathematics. Pertama, kita buka browser yang ada di laptop kita. Bisa di Mozilla, Google Chrome, Opera, atau yang lainnya. Kemudian pada bagian search, kita ketik http://www.specmath.com/
maka akan muncul gambar seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti tadi, kita pilih download setup. Diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah klik download setup, maka akan muncul tampilan pilihan bahasa yang ingin digunakan dalam aplikasi ini. Di sana tersedia banyak bahasa, kita tinggal pilih saja. Setelah pilih, lalu klik OK. Kemudian tunggu hingga proses download file setup spek matematik selesai. Proses download ini membutuhkan waktu yang relatif singkat karena file hanya berukuran 606 KB. Setelah proses download tadi selesai, maka akan muncul tampilan untuk menginstal software tersebut. Kita tinggal ikuti langkah-langkah yang ada di sana untuk menginstal software tersebut dengan klik setuju atau OK. Setelah kita ikuti langkah-langkah untuk menginstal software ini sampai akhir, kemudian akan muncul tulisan install. Kita klik, kemudian tunggu beberapa saat. Setelah proses install tersebut selesai, maka software spek matematik akan langsung terpasang dan tampil di layar desktop pada laptop atau PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Araswati Fitri. Saya ingin menjelaskan tentang 5 buah menu utama yang disajikan dalam jendela software SPEQ matematik, yaitu yang pertama, berkas atau file. Menu ini berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan file dari software SPEQ matematik ini. Kemudian terdapat menu keluar untuk keluar dari program SPEQ matematik. Yang kedua yaitu edit. Menu ini berfungsi untuk mengedit teks. Yang ketiga yaitu lihat atau view. Menu ini berfungsi untuk mengatur tampilan pada software seperti tampilan toolbar, tampilan daftar memori, tampilan pohon fungsi, dan tampilan huruf. Yang keempat yaitu opsi atau option. Menu ini berfungsi untuk mengatur berbagai tampilan seperti tampilan umum, pengaturan bahasa, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir yaitu bantuan atau help. Menu ini berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penggunaan software SPEQ matematik. Terima kasih telah mendengarkan. Kita lanjut ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan pada software spek mathematics, yaitu ada toolbar. Di sini terdapat beberapa toolbar dalam jendela tampilan software spek mathematics. Di antaranya, yang pertama yaitu sheet baru. Sheet baru ini digunakan ketika kita sudah menyelesaikan sheet yang pertama dan mau menambahkan sheet yang baru, nah bisa menggunakan toolbar sheet baru ini. Yang kedua yaitu simpan lembaran, berarti ini untuk menyimpan ketika kita sudah selesai mengerjakannya, berarti bisa disimpan menggunakan toolbar ini. Yang ketiga print lembaran, berarti ini untuk mengeprint ya. Yang keempat, potong pilihan. Yang kelima, copy pilihan. Yang keenam, paste pilihan. Ini berarti sama aja seperti dalam Microsoft Word ya. Ada copy paste gitu. Mungkin teman-teman sudah paham mengenai potong copy paste ini ya. Yang ketujuh itu ada mundur maju. Nah, ini juga sama. Ketika misalkan mau kembali ke pengerjaan sebelumnya, berarti bisa menggunakan toolbar mundur. Dan ketika misalkan mau maju ke pengerjaan berikutnya, berarti memakai toolbar maju. Yang kedelapan adalah menghitung ulang sheet. Nah, ini untuk menghitung ulang sheet ya.
Yang kesembilan ada tampilkan bantuan. Di sini misalkan ketika kita tidak paham dengan aplikasi Spek Mathematics ini, di sana ada toolbar untuk menampilkan bantuan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu poin ketiga, daftar memori atau memory list. Pada tampilan software SpQ Matematik terdapat tampilan daftar memori yang akan digunakan ketika akan menginput data yang akan dimasukkan di lembar kerja atau work area. Poin keempat, lembar kerja atau work area. Lembar kerja merupakan lembar untuk tampilan saat kita melakukan perhitungan matematika pada software SpQ Mathematics ini. Baik, tampilan selanjutnya pada menu SpQ Mathematics yaitu ada status bar. Status bar berisi rad, plot, auto, dan deg. Rad itu adalah sudutnya. Kita bisa ubah di aplikasi Spek Matematik ini, bisa menggunakan rad yang biasa, deg, dan grad. Kemudian ada float. Float di sini desimal. Jadi kita bisa tentukan desimalnya apakah ada 1, apakah tidak pakai desimal, apakah ada 9. Tapi kita biasanya menggunakan float biasa jadinya tidak ditentukan desimalnya berapa. Kemudian ada auto. Auto itu di sini pernyataan ilmiah, ada auto, on, off, dan engineer. Kemudian yang terakhir yaitu deg. Deg di sini yaitu representasi. Ada bin, deg itu untuk yang biasa, hex, oct, dan fraction. Kemudian tampilan berikutnya yaitu ada pohon fungsi atau function tree. Pohon fungsi berisi fungsi-fungsi pada software SpQ Mathematik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan matematika. Pada pohon fungsi terdapat 6 fungsi yang disajikan untuk membantu menyelesaikan perhitungan-perhitungan matematika, yaitu ada konstanta, fungsi, grafik, operator, sistem, dan unit. Nah, pohon fungsi ini berada di sebelah kanan dari layar SpQ Matematik. Nah, di sini akan dijelaskan apa itu konstanta, fungsi, grafik, operator, sistem, dan unit. Yang pertama adalah konstanta. Konstanta di sini yaitu berisi warna, kondisi, pasti, dan fisikal. Kemudian ada fungsi, terdapat 11 fungsi yang dapat digunakan berbagai macam perhitungan dalam matematika, yaitu analisis, aritmatika, bilangan kompleks, konversi, hiperbola, bilangan bulat, logika, probability, representasi, statistik, dan trigonometri. Kemudian yaitu grafik. Di pohon fungsi ini terdapat fungsi-fungsi untuk membuat grafik. Kemudian ada operator. Adapun fungsi-fungsi yang terdapat dalam SpQ Matematik ini, operatornya yaitu ada operator aritmatika, bitwise, kondisional, logika, dan MISC. Nah, di sini operator aritmatika contohnya fungsinya itu ada A plus B, A min B, A per B, A pangkat 2, A pangkat 3, dan yang lainnya. Kemudian ada sistem, terdiri dari sistem variabel dan sistem fungsi. Dan yang terakhir yaitu unit. Unit ini terdiri dari mekanik, elektrik, temperatur, molekul, intensitas ringan, radioaktif, komputasi digital, prefix, dan kustomisasi unit. Nah, itulah penjelasan mengenai tampilan pada software SpQ Matematik. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh saya maupun teman-teman saya. Terima kasih. Oke, lanjut dengan saya, Lucy Rahmawati.
Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari software SPQ Mathematics. Oke, yang pertama yaitu kelebihan dari software SPQ Mathematics. Kelebihan dari software SPQ Mathematics ini diantaranya yaitu tidak memerlukan ruang penyimpanan yang banyak. Ruang penyimpanan yang dibutuhkan oleh software ini yaitu Pentium sebesar 166 MHz or better processor. Yang kedua yaitu 32 MB dari RAM, kemudian 1 MB free disk space. Selain itu, software ini juga mudah dijalankan karena hanya dengan memasukkan atau menginput fungsi yang tersedia, kemudian enter langsung akan keluar hasilnya. Kemudian menu-menu yang tersedia dalam software ini juga mudah dipahami sehingga dapat memudahkan kita dalam menjalankan software ini. Selain itu, software SPQ Mathematics ini satu-satunya software yang masih bisa dijalankan di Windows 95 dan 98. Selain itu, software ini bisa dijalankan di semua jenis Windows. Oke, segitu kelebihan dari software SPQ Mathematics ini. Oke, kita lanjut ke kekurangan software SPQ Mathematics. Kekurangan dari software SPQ Mathematics ini diantaranya ketika akan mendownload software ini, kita tidak bisa mendownloadnya lewat Google Play Store karena software ini tidak terdapat di Google Play Store. Melainkan kita ketika hendak mendownloadnya, kita harus melalui link resmi dari SPQ Mathematics. Kemudian selain itu, kekurangannya yaitu software SPQ Mathematics ini hanya bisa digunakan di komputer, laptop, atau notebook saja. Tidak bisa melalui gawai atau Android. Sehingga ketika kita akan menjalankan software ini, kita harus selalu siap sedia membawa laptop atau notebook. Dan selain itu, kita harus standby di depan layar komputer. Karena itu, kita tidak bisa menjalankan software ini kapanpun dan dimanapun. Oke, segitu penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan software SPQ Mathematics. Intinya, software ini akan membantu kita dalam perhitungan matematika yang sulit. Dan kita juga dapat menggunakan software ini dengan mudah. Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal aritmatika dengan cara manual terlebih dahulu, sebelum kita bahas menggunakan aplikasi SPQ Matematik. Soal yang pertama yaitu tentang nilai mutlak. Di sini sudah ada dua soal untuk menentukan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari 20 dikurangin 5 ditambah nilai mutlak dari 37 dikurangin 10. Soal yang kedua, nilai mutlak dari 100 ditambah 30. Penyelesaian secara manual. Yang pertama, nilai mutlak dari 20 dikurangin 5 adalah nilai mutlak 15. Ditambah nilai mutlak dari 37 dikurangin 10 adalah nilai mutlak 27. Kemudian nilai mutlak 15 ditambah nilai mutlak 27 sama dengan nilai mutlak 42. Nilai mutlak 42 sama dengan 42. Kemudian yang nomor 2, nilai mutlak dari 100 ditambah 30 sama dengan nilai mutlak 130 sama dengan 130. Ini adalah tampilan dari aplikasi Speak Matematik, di mana di sini terdapat lembar kerja untuk kita melakukan perhitungan-perhitungan matematika. Kemudian di sini ada daftar memori yang digunakan untuk menginput data yang akan dimasukkan di lembar kerja. Oke, langsung saja saya akan menyelesaikan soal tentang nilai mutlak. Di sini saya sudah menyiapkan dua soal nilai mutlak yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi Speak Matematik ini. Karena kita akan menyelesaikan nilai mutlak, maka bisa langsung saja klik ABSX di sini 2 kali. Oke.
Nah, seperti ini. Nilai mutlak dari 20 dikurangin 5. Kemudian ditambah nilai mutlak, kita klik 2 kali lagi, dari 37 dikurangin 10. Untuk menentukan hasilnya, kita bisa langsung klik enter. Nah, di sini langsung muncul nilainya, yaitu 42. Kemudian soal yang kedua, kita klik 2 kali ABSX, nilai mutlak dari 100 jumlah 30. Enter, maka hasilnya 130. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Di aritmatika fungsi pada aplikasi Speki Mathematics terdapat fungsi untuk mencari nilai E. Nilai E merupakan konstanta dari eksponen asli yang nilai dari konstanta tersebut merupakan bilangan irasional. Nilai E sendiri yaitu 2,71828 sekian. Lalu mengapa eksponen asli itu disimbolkan dengan E pangkat X? Karena E pangkat X merupakan persamaan fungsi dari eksponen asli yang didapat dari persamaan eksponen X sama dengan eksponen X ln E sama dengan eksponen ln E pangkat X. Kemudian dari persamaan tersebut kita mendapatkan persamaan E pangkat X. Kemudian pada aplikasi Speki Mathematics ini hanya dapat menghitung dari nilai fungsi dari fx sama dengan E pangkat X. Contoh soalnya yaitu yang pertama ada tentukan nilai fungsi dari fx sama dengan E pangkat X pada masing-masing nilai X berikut. Nilai X yang pertama yaitu X sama dengan min 2, kemudian yang kedua X sama dengan min 1. Nah, untuk menyelesaikan fungsi ini, kita tidak bisa secara manual. Karena nilai E merupakan nilai bilangan irasional, maka kita memerlukan kalkulator matematika untuk menyelesaikannya. Nah, untuk nomor 1, untuk penyelesaiannya yaitu F min 2 sama dengan E pangkat min 2 sama dengan 0,1353353. Kemudian untuk X sama dengan min 1, maka F min 1 sama dengan E pangkat min 1 sama dengan 0,36787994. Kemudian kita akan mengetahui nilai dari E pangkat X dengan X min 2 dan X min 1 melalui aplikasi Speki Mathematics. Lanjut pada pembahasan mengenai penyelesaian soal eksponen asli menggunakan software Speki Mathematics. Nah, di dalam software Speki Mathematics ini terdapat fungsi. Pada pohon fungsi ini terdapat fungsi aritmatika di mana di situ terdapat beberapa fungsi. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal dengan fungsi eksponen X. Di sini diketahui soal tentukan nilai fungsi fx sama dengan E pangkat X pada masing-masing nilai X berikut. Dengan X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 1. Kita langsung penyelesaian soalnya. Untuk X sama dengan min 2, kita input fungsi eksponen X pada work area ini. Kita klik fungsi eksponen X 2 kali, kemudian dalam kurung ini kita tulis nilai X yang akan kita cari yaitu min 2. Kemudian enter, dan kita tahu hasil dari F min 2 E pangkat min 2 yaitu 0,135335283. Kemudian untuk X sama dengan min 1, kita input kembali pada work area dengan fungsi eksponen X. Kita input nilai X-nya yaitu min 1, kemudian enter untuk melihat hasil jawaban.
Nah, dari fungsi f min 1 e pangkat min 1 yaitu hasilnya 0,367879441. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Lanjutan soal eksponen asli. Tentukan nilai fungsi fx sama dengan ex pada masing-masing nilai x berikut. Nomor 1, x sama dengan 5. Maka penyelesaian secara manualnya yaitu f x-nya kan diganti sama 5. F dalam kurung 5 sama dengan e pangkat 5 sama dengan 148,413159,103. Nomor 2-nya x sama dengan min 6. Maka penyelesaian secara manualnya yaitu f x yang diganti min 6 sama dengan e pangkat min 6 sama dengan 0,00247875,2. Saya Ana Fauzia ingin membuktikan jawaban antara manual dengan aplikasi SpeakQ Matematika ini, yaitu pada soal eksponen asli. Di sini nomor 1 ya kita buktikan terlebih dahulu. Nomor 1, x sama dengan 5. Kalau misalnya di SpeakQ Matematika ini dengan menggunakan EXP dalam kurung 5 hasilnya yaitu 148,413159,103. Itu jawabannya sama antara manual dengan aplikasi SpeakQ Matematika ini. Yang nomor 2, x sama dengan min 6. Kita tulis lagi EXP dalam kurung min 6. Di enter, jawabannya yaitu 0,00247875,2. Itu sama saja dengan menggunakan cara aplikasi SpeakQ maupun dengan cara manual. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Roswati Fitri ingin menjelaskan tentang pembahasan manual mengerjakan fungsi signum. Untuk soalnya, yang pertama sig dalam kurung 5, yang kedua sig dalam kurung 4 dikurang 5, yang ketiga sig dalam kurung 3 dikurang 3. Untuk nomor 1 pembahasannya yaitu karena x lebih besar dari 0 sama dengan 1, maka sig 5 sama dengan 1. Untuk nomor 2, pertama-tama kita kurangin dulu yang ada di dalam kurungnya. 4 dikurang 5 sama dengan min 1, berarti sig min 1. Karena x kurang dari 0 sama dengan min 1, maka sig min 1 sama dengan min 1. Nomor 3, sig 3 min 3. Pertama-tama kita kurangin dulu yang ada di dalam kurungnya. 3 dikurang 3 sama dengan 0, berarti karena sig x dikurang 0 sama dengan 0, maka sig 0 sama dengan 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Roswati Fitri ingin menjelaskan tentang memakai aplikasi dengan soal signum. Yang pertama yaitu di sini kita lihat soalnya. Yang pertama signum 5, yang kedua signum 4 dikurang 5, yang ketiga yaitu signum 3 dikurang 3. Dengan soal ini kita memakai yang ada di fungsi, lebih tepatnya yaitu
di aritmatika di sini ada signum X. Nah, kita untuk jawabannya yaitu kita klik signum X-nya. Kita klik. Nah, kita masukkan angka dari soal tersebut. Yang pertama yaitu soal pertama yaitu 5, dan hasilnya kita enter, hasilnya yaitu 1. Sama seperti kita melakukan dengan cara manual, hasilnya sama. Yang nomor 2 signum, kita klik lagi, 4 dikurang 5 dan hasilnya -1. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Kita klik lagi signumnya, kita masukin lagi angkanya ke dalam kurung 3-3, dan hasilnya kita enter 0. Untuk signum ini, untuk yang signum yang hasilnya positif, yaitu hasilnya bakalan 1. Sedangkan yang hasilnya negatif berarti hasilnya -1. Dan sedangkan kalau hasilnya 0 berarti hasilnya 0. Selanjutnya soal akar kuadrat. Hitunglah hasil dari nomor 1 akar 64 ditambah akar 144 dibagi akar 36. Nomor 2 akar 324 dikali akar 16 dikurangi akar 625. Cara penyelesaian secara manual yaitu kita mencari masing-masing nilai dari akar kuadrat tersebut. Seperti nomor 1 akar 64 sama dengan 8. Akar 144 sama dengan 12, akar 36 sama dengan 6. Setelah kita mencari nilai dari akar tersebut, kita tinggal operasikan saja, dahulukan pembagian. 12 dibagi 6, 2. Tadi 8 kita tuliskan, jadi tinggal 8 tambah 2 sama dengan 10. Nomor 2 pun sama. Akar 324 sama dengan 18, akar 16 sama dengan 4, dan akar 625 yaitu 25. Kita kalikan dulu, 18 kali 4, 72, lalu dikurangi 25, hasilnya 47. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal akar kuadrat di aplikasi Spek Matematik. Di sini ada 2 soal, kita mulai menyelesaikan dari soal pertama. Tentukan hasil akar dari akar 64 ditambah akar 144 dibagi akar 36. Pertama kita pilih SQRT pada pohon fungsi. Pada pohon fungsi aritmatika, di sini ada SQRT, kita klik 2 kali, kemudian kita masukkan angka ke dalam kurung. Ditambah, kita klik lagi SQRT sesuai dengan jumlah soal. Dibaginya kita pakai bukan titik 2 tetapi pakai garis miring. Setelah dimasukkan, kita langsung klik enter. Langsung muncul hasilnya. Soal nomor 2 pun sama. Kali di sini kita menggunakan bintang ya teman-teman. Setelah selesai, klik enter, maka akan muncul hasilnya. Jadi seperti itu penggunaan aplikasi Spek Matematik pada fungsi aritmatika bagian SQRT atau akar kuadrat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu logaritma.
Di sini saya akan membahas soal logaritma dengan cara manual terlebih dahulu. Nah, disediakan dua soal di sini, yaitu yang pertama 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3. Dan soal yang kedua yaitu nilai dari 3 log 5 dikurangi 3 log 15 ditambah 3 log 9 adalah. Oke, pertama kita bahas soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu 4 log 3 dikali 4 log 6 per 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3. Sama dengan 4 log 3 dikali 4 log 6. Kita ubah dulu yang bawah itu menjadi sederhana dengan perpangkatan terkecilnya. 4 log 9 menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2 dikali 8 log 2 menjadi 2 pangkat 3 log 2 ditambah 4 log 9 menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2 dikali 8 log 3 menjadi 2 pangkat 3 log 3. Sama dengan 4 log 3 dikali 4 log 6 per 2 dikali 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 8 log 3. Nah, maka menjadi sama dengan 4 log 3 dikali 4 log 6 per 2 dikali 4 log 9 dikali 8 log 2 dikali 3 atau 8 log 6. Nah, 8 log 6 ini dari mana? Dari sifat 8 log 2 ditambah 8 log 3, yaitu menjadi 8 log 2 dikali 3. Kemudian, hasil dari 4 log 3 dikali 4 log 6 per 2 dikali 4 log 9 dikali 8 log 6 menjadi 4 log 6 per 2 dikali 8 log 6. Atau kita ubah menjadi sederhana dengan perpangkatan paling terkecilnya, yaitu menjadi 2 pangkat 2 log 6 per 2 dikali 2 pangkat 3 log 6. Nah, di sini 4 log 3 itu hilang karena ada basis logaritma yang sama dengan 4 log 3, yaitu 4 log 9. Kita bagi 4 log 3 dengan 4 log 9, maka sisanya menjadi 2. Dari sisa dari 2 dikali 4 log 9 itu. Hasil dari 2 pangkat 2 log 6 per 2 dikali 2 pangkat 3 log 6 menjadi 1 per 2 dikali 2 log 6 per 2 dikali 1 per 3 dikali 2 log 6. Nah, di sini ada perubahan lagi dengan sifat, yaitu A pangkat N log B pangkat M menjadi M per N dikali A log B. Seperti halnya sifat, maka 2 pangkat 2 log 6 itu bisa diubah menjadi 1 per 2 dikali 2 log 6. Begitupun dengan 2 pangkat 3 log 6. Diubah menjadi 1 per 3 dikali 2 log 6. Karena di sini ada 2 log 6, kemudian dibagi 2 log 6, maka kita bisa operasikan. 2 log 6 dibagi 2 log 6 itu menjadi 1. Sehingga hasilnya yaitu 1 per 2, sisanya yaitu 1 per 2 per kita kalikan 2 dikali 1 per 3 menjadi 2 per 3. Hasilnya yaitu 3 per 4 atau 0,75. Jadi penyelesaian dari atau pembahasan dari 4 log 3 dikali 4 log 6 per 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3 yaitu 3 per 4 atau 0,75. Sekarang kita bahas soal nomor 2, yaitu nilai dari 3 log 5
dikurangi 3 log 15 ditambah 3 log 9 adalah, nah, dalam mengerjakan logaritma ini kita menggunakan 3 sifat, yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log BC, kemudian A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C, dan terakhir yaitu A log A sama dengan 1. Oke, yang pertama 3 log 5 dikurangi 3 log 15 ditambah 3 log 9. Kita ubah terlebih dahulu menjadi 3 log 5 ditambah 3 log 9, kemudian dikurangi 3 log 15. Berdasarkan sifat yang sudah disebutkan tadi, maka 3 log 5 ditambah 3 log 9 menjadi 3 log 5 dikali 9. Kemudian dikurangi 3 log 15. Maka menjadi 3 log 5 dikali 9 per 15. Kita kalikan, 5 dikali 9 itu 45. Maka menjadi 3 log 45 per 15. Nah, 45 dibagi 15 itu 3. Maka hasilnya menjadi 3 log 3. Berdasarkan sifat A log A sama dengan 1, maka 3 log 3 juga sama dengan 1. Sehingga nilai dari 3 log 5 dikurangi 3 log 15 ditambah 3 log 9 adalah 1. Oke, setelah tadi kita mengerjakan soal menggunakan cara manual, maka sekarang kita akan mengerjakan soal logaritma dengan cara menggunakan software SpQ Matematik. Nah, di sini sudah ditulis soalnya, yaitu soal yang pertama 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3. Kemudian soal nomor 2 yaitu nilai dari 3 log 5 dikurangi 3 log 15 ditambah 3 log 9. Nah, kita jawab dulu yang pertama. Soal pertama yaitu 4 log 3 dikali 4 log 6 per 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3. Nah, di sini sudah ada fungsinya ya, fungsi buat logaritma di aritmatika ini. Kita tinggal klik logaritmanya saja. Kita hapus dulu angka satunya, takutnya nanti terhitung. Kita klik saja. Nah, yang pertama yang harus kita masukkan yaitu bilangan pokoknya, yang ini, bilangan 3. Kemudian dilanjutkan dengan basisnya yaitu 4. Kita tulis. Nah, untuk perkalian kita menggunakan bintang. Kemudian klik lagi logaritmanya. Sama seperti yang pertama, kita tulis bilangan pokoknya kemudian bilangan basisnya. Karena ini pembagian dengan banyak logaritma, kita gunakan tanda kurung di akhir logaritma dan di awal logaritma. Agar nanti ketika dihitung, hasilnya sesuai. Kemudian untuk pembagian kita menggunakan tanda garis miring. Klik lagi logaritma. Seperti yang tadi pertama. Perkalian menggunakan bintang. Klik lagi logaritma. Kemudian ditambah. Untuk operasi tambah, kita menggunakan tambah seperti biasanya. Kemudian klik lagi logaritma, sama seperti tadi. Dikali dengan 8 log 3. Jangan lupa beri tanda kurung di akhir dan di awalnya.
kita klik enter, dan ini hasilnya. Menggunakan SPQ matematik memang lebih mudah. Kita bisa tahu hasilnya itu berapa, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya, itu saja. Kemudian untuk soal nomor 1 ini kita bisa pisahkan. Jadi menghitungnya itu dipisah dulu. Kita menghitung 4 log 3 dikali 4 log 6-nya. Kemudian kita hitung yang kedua, yaitu 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3. Hasilnya sama saja. Kita coba. Klik log lagi. Log bilangan pokoknya 3 seperti tadi. 4 dikali pakai tanda bintang. Klik lagi lognya. Setelah itu enter. Ini hasilnya. Untuk memudahkan, kita copy saja dari sini. Kemudian paste. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada 2 hasil. Yang pertama yaitu 1,0242 dan seterusnya, dan yang kedua yaitu 1,3656 dan seterusnya. Nah, kita tinggal bagi saja jawaban yang pertama dengan jawaban yang kedua. Kita bisa copy saja. Untuk bagi, jangan lupa pakai garis miring. Nah, kita copy jawaban yang kedua. Paste. Klik enter. Sama saja, jadi mau menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua itu sama saja, hasilnya 0,75. Sekarang kita menjawab soal yang nomor 2. Nilai dari 3 log 5 dikurangi 3 log 15 ditambah 3 log 9. Nah, kalau ini tidak usah dibagi 2 karena ini tidak begitu sulit soalnya. Kita langsung saja klik lognya. Bilangan pokok terlebih dahulu, kemudian basisnya dikurangi. Ini sama seperti kita operasi biasa menggunakan tanda strip. Klik lagi lognya. 3 log 15 ditambah setelah itu enter. Jawabannya adalah 1. Jadi dapat kita simpulkan, menggunakan SPQ matematik ataupun menggunakan cara manual, hasilnya tetap sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengerjaan soal logaritma basis 10 secara manual. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, berapakah nilai dari log 25 ditambah log 5 ditambah log 80. Yang kedua, hitung nilai dari log 10. Yang ketiga, hitung nilai dari log 42.
Untuk penyelesaian soal nomor 1, yaitu log 25 ditambah log 5 ditambah log 80. Pertama-tama kita satukan dulu angka-angkanya menjadi log dalam kurung 25 dikali 5 dikali 80 menjadi log 10.000. Lalu kita pangkatkan 10.000 itu menjadi log 10 pangkat 4. Ketika ada log 10 berpangkat, nah hasilnya itu adalah pangkatnya. Jadi log 10 pangkat 4 sama dengan 4. Untuk soal nomor 2, kita akan menyelesaikan soal log 10, mencari nilai log 10. Walaupun kita sudah tahu nilai dari log 10 itu adalah 1, nah kita akan membuktikannya menggunakan diuraikan, yaitu log 10 itu sama aja dengan log 2 kali 5, sama dengan log 2 ditambah log 5. Nah, untuk mengerjakan ini kita membutuhkan bantuan kalkulator ya. Log 2 itu kalau di kalkulator menjadi 0,301 dan log 5 itu 0,699. Jadi 0,301 ditambah 0,699 sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa nilai dari log 10 itu adalah 1. Untuk soal nomor 3 yaitu log 42. Kita uraikan menjadi log 2 kali 3 kali 7. Lalu dijumlahkan log 2 ditambah log 3 ditambah log 7. Nah, ini juga sama menggunakan bantuan kalkulator. Log 2 itu nilainya 0,301. Log 3 itu nilainya 0,477 dan log 7 itu nilainya 0,845. Hasilnya adalah 1,623. Ini sudah dibulatkan ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal logaritma basis 10 menggunakan aplikasi Spek Mathematics. Untuk soal yang pertama, yaitu menghitung nilai dari log 25 ditambah log 5 tambah log 80. Cara yang pertama, kita tulis log 10. Log 10 ini berarti logaritma basis 10 ya. Log 10 dalam kurung 25 ditambah log 10 dalam kurung 5 tambah log 10 dalam kurung 80. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini berarti nilai dari log 25 tambah log 5 tambah log 80 adalah 4. Untuk soal yang kedua, yaitu menghitung nilai dari log 10. Sama pekerjaannya seperti yang pertama, kita tulis log 10 dalam kurung 10. Nah, untuk log 10 ini kita pasti sudah tahu hasilnya itu adalah 1. Namun kita akan buktikan menggunakan aplikasi Spek Mathematics. Kita tekan enter. Nah, di sini berarti terbukti nilai dari log 10 itu adalah 1. Yang ketiga, kita mau menghitung nilai dari log 42. Kita tulis log 10 dalam kurung 42. Nah, kita tekan enter. Nah, di sini berarti nilai dari log 42 itu adalah 1,6232499. Nah, ini adalah cara pengerjaan soal logaritma basis 10 menggunakan aplikasi Spek Mathematics. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pembahasan mengenai software Spek Mathematics dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.